Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan yang selalu menjaga, menyertai, dan memberkati kita hingga boleh ada di hari ini. Bersyukur lagi karena oleh kasih dan kebaikan Tuhan, kita boleh jumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga hari ini yang disiarkan dari Studio Gemi Bukit Muria Riki, Manado. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur Engkau selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Saat ini dalam satu persekutuan keluarga Kristen, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang melingkupi setiap kami, supaya firman diberitakan dalam tuntunan Tuhan. Kami yang mendengar, memahami, dan bahkan memberlakukan firman dalam ketaatan dan kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman kita di hari ini dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 12. 1 Korintus pasal 1 ayat 12 katakan begini, "Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus." Tema ibadah hari ini, jangan menonjolkan golongan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengagumi dan mengidolakan figur seseorang itu hal yang biasa. Tentu dengan berbagai alasan, seperti orang itu menarik, baik hati atau murah hati, santun, suka menolong, ramah, dan lain sebagainya. Namun apabila mengagumi dan mengidolakan figur seseorang itu sudah mengarah pada menyepelekan dan mengesampingkan orang lain, bahkan sudah mengarah pada perpecahan, maka itulah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti bacaan kita hari ini, bahwa jemaat Korintus sudah terjebak pada mengelompokkan diri pada golongan-golongan yang diidolahkan mereka. Ada yang mengatakan, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Kondisi seperti inilah yang terjadi dan dialami oleh orang Kristen yang ada di Korintus. Sehingga Paulus mengirimkan surat penggembalaan ini dengan maksud supaya di dalam persekutuan jemaat tidak terjadi perselisihan dan perpecahan. Memang jemaat di Korintus sangat mengenal ketokohan para rasul yang mereka idolahkan itu. Paulus adalah rasul yang luar biasa dalam memberitakan Injil, sehingga melahirkan orang-orang percaya di Korintus. Apolos adalah seorang Yahudi yang menjadi percaya dan mengikut Yesus. Dan Kefas adalah nama lain yang diberikan Yesus pada Petrus. Namun bagi setiap orang beriman, sesungguhnya yang menjadi pusat pengajaran dan pemberitaan Injil itu adalah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan soal siapa pemberita Injil itu, tapi Injil itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai keluarga Kristen dan selaku gereja Tuhan, kita diajak untuk tetap menjaga keutuhan, kerukunan, dan kedamaian dalam persekutuan gereja Tuhan. Tentu tidak terjebak pada mengidolahkan seseorang,
tetapi tertuju kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan pribadi kita. Tentu mulai dari dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Selalu membangun hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan dijadikan segalanya dalam hidup ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman kebenaran-Mu sudah diberitakan. Kiranya kebenaran firman ini memotivasi kami untuk dapat membangun kehidupan beriman kami di dalam persekutuan dengan Tuhan. Selalu memandang kepada Tuhan, mengidolakan Tuhan, menjadikan Tuhan segalanya, bahkan menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau ada orang-orang tertentu yang Engkau utus untuk memberitakan Injil. Tetapi kami tetap memandang kepada Kristus yang adalah Injil itu sendiri, yang menjadi sumber kebenaran dan sumber keselamatan kami. Supaya kami tidak terjebak pada mengandalkan kekuatan diri dan kekuatan manusia, atau mengandalkan orang-orang yang kami kagumi, tetapi kami hanya mengandalkan Engkau saja. Dan diberkati semua yang memberi diri dalam pelayanan renungan harian keluarga Gemim Bukit Muria Rike. Diberkati tim multimedia, dibuat berhasil dalam berbagai upaya kerja, diberkati dalam kehidupan berkeluarga, dianugerahkan kesehatan, kekuatan, sukacita, kebahagiaan, dan umur panjang. Demikian Engkau memberkati semua yang setia mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari Gemim Bukit Muria Rike Manado. Pemberian diri, kerelaan berkorban waktu, biar Tuhan perhitungkan jadi berkat dalam hidup pribadi dan keluarga. Yang dalam berbagai pergumulan, Tuhan campur tangan dan Tuhan beri kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka cita dihiburkan Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang bersyukur karena menikmati segala berkat, Tuhan kuduskan sukacita dan syukur mereka. Bahkan kami juga membawa kehidupan kerja dan pelayanan yang ada di Gemim Bukit Muria Rike, diberkati badan pekerja Majelis Jemaat dari Ketua Bapak Pendeta Aser Esau, sampai pada Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Badan Pekerja, Pelayan Khusus Diaken dan Penatua, serta para pendeta, UPK Bipra, bahkan komisi-komisi kerja, kostor, dan pegawai gereja. Biar selalu Tuhan pakai untuk dapat melakukan pelayanan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati program pelayanan, berkati program pembangunan fisik gedung gereja, berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini kami yang datang bermohon dan bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan firman dan doa dalam renungan harian keluarga hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara-saudara mengikuti renungan harian keluarga ini. Kita percaya jaminan berkat Tuhan ada menyertai perjalanan hidup saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.